Ya, tidak ada tempat untuk arogansi di Republik ini, pemirsa. Kita beralih ke informasi lain. Viral di media sosial memperlihatkan seorang pelajar datang ke kantor cabang bank di Lubuk Pakam menggunakan troli pasien untuk mengurus administrasi program Indonesia Pintar. Anda bayangkan, pemirsa, pelajar menggunakan ambulans dan troli dipan pasien ya menuju ke bank untuk mengurus administrasi Indonesia Pintar. Ya ampun, apakah harus sampai segininya gitu ya? Jelas netizen banyak menyayangkan dan prihatin. Pasalnya siswa itu tengah terbaring sakit namun dipaksakan menggunakan tempat tidurnya menuju ke bank. Akan tetapi, peristiwa ini pihak Bank BNI tegaskan kedatangan siswa bukan atas arahan petugas. Lantas arahan siapa? Ya, ternyata berita itu, pemirsa, sudah sampai di telinga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan Satpam tersebut tidak bersalah dan akan mengusut pelaku intimidasi dari mobil Alphard hitam. Adalah untuk nasibnya Satpam, saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, pada dia salah, itu harus diberi sanksi. Jadi untuk satpamnya sekali lagi saya minta untuk tidak dipecat dan tetap dipekerjakan seperti biasa, karena satpam inilah yang menjalankan tugas dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Lalu kita ke Bali berikutnya. Event lari di Bali viral setelah diduga memprioritaskan WNA. Kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditunjukkan WNI di negaranya sendiri. Ini kan negara kita ya, kok mereka yang senang-senang begitu ya. Dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan peserta warga negara asing dibandingkan warga negara lokal. Anggota DPD Bali Niluh Jelantik juga buka suara di media sosialnya dan menyesalkan peristiwa ini. Pemirsa, tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA, jadi ada warga negara asing juga yang angkat bicara dan merasa oknum turis asing di Bali ada yang meresahkan dan berbuat seenaknya. Lari di Bali yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern, and we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia, bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet, dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA-WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So,
we're gonna keep an eye on you. Ya, ditunggu ya. Ya, berulah dengan merusak fasilitas hotel, seorang pria warga Belanda terpaksa diamankan petugas imigrasi Jakarta Selatan. Selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda itu juga langsung dideportasi ke negara asalnya. Inilah rekaman kamera pengawas satu hotel di kawasan Jakarta Selatan saat seorang pria warga negara Belanda berbuat onar dengan merusak fasilitas hotel. Merasa dirugikan, pihak hotel langsung melaporkan kejadian ini ke imigrasi Jakarta Selatan. Tidak butuh waktu lama, pelaku berinisial TAV ini langsung diamankan dan dibawa ke rumah detensi. Dari hasil pemeriksaan, TAV diketahui masuk menggunakan visa sementara. Akibat ulahnya, selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda ini juga langsung dideportasi ke negara asal. Berawal dari adanya laporan masyarakat perihal pengerusakan fasilitas milik hotel di Jalan Tendean, Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli oleh seorang WNA. Kemudian kami mengamankan WNA tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan pendetensian. Lalu kami melakukan pendeportasian kepada WNA tersebut pada 15 Juli 2026. Imigrasi meminta warga negara asing yang berada di tanah air untuk tetap mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Dipicu peluru nyasar dan mengancam nyawa, ratusan warga desa Alas Tlogo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berunjuk rasa dengan cara memblokir jalur Pantura. Diduga peluru itu berasal dari latihan tempur TNI Angkatan Laut. Ratusan warga desa Alas Tlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memblokir jalur Pantura pada Kamis siang. Warga mulai menutup jalur Pantura yang menghubungkan Surabaya Banyuwangi sambil berorasi. Akibat penutupan jalur Pantura ini, arus lalu lintas dari dua arah baik Surabaya maupun Banyuwangi lumpuh total. Aksi ratusan warga ini terjadi karena muncul kekhawatiran dan ketakutan adanya latihan tempur yang dilakukan pihak TNI di desanya. Pasalnya, akibat latihan tempur ini, beberapa peluru nyasar sampai ke rumah warga. Mereka meminta latihan tempur segera dihentikan demi keselamatan warga sipil. Ada peluru nyasar lagi ke rumahnya warga. Bahkan tadi hampir mengenai anak kecil. Anak kecil ya? Ini warga dari mana aja ini, Pak? Dari Alas Tlogo. Rencana teman-teman semuanya 10 desa ini gerakan spontanitas, tidak ada rencana. Cuman kemarin sore ada peluru nyasar, tadi pagi juga ada peluru nyasar yang hampir kena anak yang berusia 2 bulan atau 2 tahun juga. Warga mengancam akan tetap memblokir jalan hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Marak aksi kejahatan, pemerintah Kota Bandung kembali memberlakukan jam malam untuk pelajar. Jam malam dibatasi hingga pukul 9 malam dan pukul 12 malam pada akhir pekan. Aksi kejahatan jalanan serta tawuran antar geng motor semakin marak terjadi di Kota Bandung yang melibatkan pelajar mulai dari kalangan SMP hingga SMA. Karena situasi yang semakin meresahkan banyak pihak, pemerintah Kota Bandung kembali memberlakukan jam malam untuk para pelajar. Kebijakan jam malam ini akan berlaku permanen sebagai bagian dari upaya untuk menekan angka kriminalitas. Pemkot Bandung menegaskan penerapan jam malam bukan karena pelajar dianggap sebagai pelaku kejahatan, namun untuk melindungi pelajar agar tidak terlibat maupun menjadi korban tindak kriminal yang kerap terjadi pada malam hari. Sekarang mah jadinya permanen. Kemarin kan sempat lu sebentar ya karena masa libur. Sekarang jadi akan dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Bukan menganggap bahwa pelaku pasti pelajar. Justru untuk menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku atau yang lebih mengerikan lagi justru menjadi korban. Penerapan jam malam bagi pelajar dimulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Khusus pada malam akhir pekan, pelajar diberikan toleransi untuk berada di luar rumah hingga pukul 12 malam. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado.
JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar Rp18 miliar serta emas seberat 98 gram. Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing. Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati, Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.